Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Nusantara dimanapun berada yang saya banggakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Dan pada kesempatan kali ini ya, dengar sahabat-sahabat, sekitar kanan kiri saya ada suara yang khas yang pastinya sahabat-sahabat sudah tidak asing lagi dengan tempat yang hari ini saya kunjungi. Ya, saya berada di kandang kambing ya. Kandang kambing ini sangat luar biasa. Sahabat-sahabat, nanti akan kita ajak untuk berdiskusi. Kita akan sharing dengan salah satu peternak kambing yang ada di Desa Purwodadi Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Oke, sahabat muda sekalian, kita sapa dulu beliau, yakni Mas Rudi. Assalamualaikum Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa ya Mas Rudi ya. Alhamdulillah. Ya, Mas Rudi Jamali ya. Mas Rudi mempunyai usaha ternak kambing gitu Mas Rudi ya. Ya. Ini sejak kapan nih Mas Rudi memulai usaha kambing ini Mas Rudi? Sudah sekitar 8 tahun yang lalu saya memulai Oke. kambing ini sekedar kita penasaran untuk mengembangkan, mencari nilai-nilai ekonomi dari kambing yang dulu dianggap orang remeh gitu Pak. Oke. Kita penasaran kok kambing itu identik dengan orang susah gitu. Jadi kalau kambing itu identiknya orang susah, ngaret, kotor, kecil kan gitu. Ternyata dengan pengalaman saya merantau keluar daerah gini-gini, kambing itu punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oke. Maksudnya dengan jenis usaha yang saya tekuni itu ada kaitannya, dan memang angan-angan dari saya sekolah itu saya ingin membangun suatu usaha yang terintegrasi. Gitu. Jadi satu jenis usaha yang mempunyai turunan-turunan yang saling berkaitan. Jadi itu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih. Oke, nah sahabat sekalian, Mas Jamali sudah 8 tahun untuk memulai beternak kambing ini ya Mas Jamali ya. Hari ini sudah berapa ekor Mas Jamali yang jenengan pelihara ini di kandang Mas Jamali? Kalau di seluruhan ini ada sekitar 140-an ekor Pak. 140-an ekor. Oke. Kambing ada yang jenis kambing Rambon lokal. Oke, Rambon lokal. Crossbur. Kita ingin kembangkan itu yang crossbur itu. Crossbur itu. Oke, sahabat-sahabat, mungkin ada yang tidak tahu jenis-jenis kambing itu ya. Jadi memang hari ini belakangan memang agak viral kambing pur itu ya Mas Rudi ya. Nah Mas, kambing pur itu jenis yang seperti apa sih Mas Rudi? Kambing pur itu asli dari Afrika. Oke. Asli dari Afrika. Dia punya karakter emang seperti alamnya Afrika sana ya. Itu kalau saya baca sejarahnya. Oke. Tapi yang berhasil mengembangkan itu adalah Australia. Dan waktu dulu dari sejarah bur itu dibawa oleh presiden pertama kita Pak Karno. Sangat bagus sekali, dia punya visi ke depan yang sangat bagus. Dia sudah punya pandangan bahwa dia bisa mendatangkan bibit kambing Afrika ini ke Indonesia. Dan pertama saya menurut literatur yang saya baca, itu Provinsi Lampung itu yang berhasil mengembangkan pertama kali jenis kambing pur ini. Oh, aslinya malah Lampung ini yang pertama kali itu. Jadi dia bisa mengembangkan dari jenis asli pur yang dari Afrika, kita silangkan dengan jenis Etawa yang waktu itu jenis Etawa itu paling bagus di Indonesia. Kita silangkan untuk mencari daging yang lebih. Nah, dari situlah mungkin dengan berkembangnya zaman, ilmu teknologi berkembang, orang memelihara kambing itu semakin mudah. Orang semakin tertarik. Orang yang pelihara kambing bukan orang susah lagi. Sekarang orang yang berduit pada melirik ke kambing. Nah, apalagi orang yang sedikit paham agama, usaha kambing itu usaha yang dicontohkan oleh Rasul. Gitu. Jadi pengembala kambingnya kecil. Juga kadang saya juga mengamati, terbukti di masa pandemi ini dari tahun kemarin yang eksis itu hanya kambing waktu itu. Awal-awal pandemi itu banyak yang pada collab itu saya.
Di kambing itu yang prediksi kita peternak kambing, waduh ada yang korban enggak ekonominya itu. Ternyata kekurangan. Orang berbondong-bondong mencari hewan kurban. Oke, siap. Jadi emang mungkin kambing ini bisa membantu untuk masyarakat pedesaan, mengangkat ekonomi masyarakat pedesaan menjadi yang lebih daripada orang kota. Itu sebenarnya orang itu yang menang tampang aja sebenarnya. Karena apa? Pembeli di desa dengan pembeli kota, kita sering datang beli di kota. Itu selisih 200 perak, kayaknya keberatan banget orang kota. Keberatan. Tapi kalau orang desa malah berani ya. Berani ya. Oke, Mas, kembali ke Pur. Kalau dari sisi fisiknya, Pur ini perbedaannya dengan kambing pada umumnya seperti apa, Mas? Kalau dari fisik itu sangat berbeda. Sebenarnya yang mungkin masyarakat paham itu mirip seperti kambing kacang. Oke. Itu badannya itu kakinya pendek. Badannya gempal. Kalau kambing kacang itu butuh waktu yang lama, 3 sampai 5 tahun supaya badannya lebih bagus. Tapi kalau Pur 1 tahun aja sudah badannya sudah bagus, kelihatan bagus. Oh, tetap beda, besarnya beda ya dengan kambing kacang ya, jauh ya? Jauh. Kalau kambing Pur ini itu bobotnya itu bisa sampai 1 kintal lebih. Yang pernah kita pelihara 125 kilo. Wow. Itu pertama kita pelihara 125 kilo. Sedangkan kambing kacang itu paling berkisar bobot 25-30 kilo. Iya, segitu kambing kacang pada Rambon paling. Tapi intinya juga arahnya ke pedaging juga ya, Mas. Intinya arahnya ke pedaging, semua itu arahnya ke daging. Tapi karena orang itu dari unsur bisnis usaha, kalau barangnya langka, permintaan banyak, otomatis harga mengikuti. Nantinya kalau itu hukum ekonomi. Barangnya sudah banyak, ya kita harga mesti sama. Tapi keuntungan pelihara Pur itu lebih menghemat waktu. Karena lebih 1 tahun bisa menghasilkan 50 kilo, kalau kambing lokal biasa paling cuma 30 kilo. Jadi salah satu kelebihannya itu, jadi bisa lebih cepat besarnya. Kemudian kelebihan yang lain? Mempunyai daya tahan tubuh yang bagus. Daya tahan tubuh yang bagus, nggak gampang sakit. Karena memang itu, Mas, yang salah satu menjadi kendala petani itu kalau ngomong persoalan kambing nih ya, biasanya ya kadang-kadang cepat masuk angin, kemudian tiba-tiba mati. Nah, ini penyakit yang dialami kambing pada umumnya. Tapi kalau Pur ini mampu bertahan kuat ya, Mas ya? Bertahan kuat ya, itu tadi. Kalau analisa saya, karena dia itu daerah asalnya dari Afrika yang medan keras. Makanya bentuk kambingnya itu seperti orang Afrika tuh. Sangar ya. Nah, itu dia dapat bertahan itu di berbagai daerah dapat bertahan. Ya, jenis makannya itu apa aja mau. Makan juga lahap semuanya lahap mau ya? Semua mau. Gampang jadi daging. Gitu kan. Pokoknya lebih paling ideal untuk diambil dagingnya itu ya Bu, paling ideal. Dan susunya, kalau dagingnya itu daging. Kalau sekarang masalah harga mahal, itu karena keadaan aja. Barang yang masih langka, peminat banyak. Kalau sampai hari ini, Mas, Pur itu di harga berapa itu, Mas, untuk pejantan dan betinanya? Kalau harga patokan nggak bisa. Cuma orang itu minat karena dia ingin mengembangkan Pur. Itu biasanya yang bikin harga yang beli. Mas, gitu saya tak beli 6 juta. Kalau kita udah lepas. Gitu. Kalau harga pasaran yang tertinggi yang jenengan pernah dengar dari Pur ini? Di sini, di kandang sini yang termahal yang pernah dibeli orang harga 15 juta. 15 juta satu ekor. Satu ekor. Tapi udah ada ditawar, tapi kita kasih itu 30 juta. Wow. Karena itu untuk sebagai pejantan. Kita kembangkan. Itu yang asli Pur. Asli galur murni itu. Galur murni Pur. Harganya sampai di angka 30 juta. 30 juta itu ada yang nawar seperti itu. Kalau harga nggak bisa kita tentukan. Bahkan nanti juga ada yang berani lebih tinggi. Ada yang berani lebih tinggi lagi. Kalau orangnya nggak ngerti, nggak ngerti informasi, itu cuma mencemooh aja. Mending tuku sapi. Ya. benar. Nah ini makanya saya sempat dengar ada kawan juga di Lampung Timur yang sebelumnya ini
justru ini Mas, jadi konsepnya itu ada bantuan dari pemerintah karena nggak ngerti bahwa jenis kambing bur itu sangat-sangat mahal harganya, dijual lah dengan harga pasaran yang biasa. Akhirnya teman saya yang sudah tahu kemudian diambil lah semua barang-barang itu dan sekarang sudah beternak bur juga di Lampung Timur, itu ada kawan kita juga. Iya, sama seperti dulu awal-awal sebelum booming bur itu. Kita yang bobot 125 kilo itu cuman laku 6,5 juta. Oh, dulu itu ya, Dulu 6,5 juta ya. Kambing paling mahal harga 4 juta waktu itu. Kita udah di angka 6 juta. 6,5 juta Waktu itu udah termasuk mahal banget. Mahal banget. Ternyata sekarang Ternyata aduh, sekarang udah puluhan juta. artinya impian kita waktu dulu orang itu cuma mencemooh, kita beli kambing harga 6 juta dicemooh. Oke. Ini beli pedet katanya. Iya benar Nah, benar. sekarang terbukti orang pada ternganga-nganga. Ketika melihat harga pasaran segitu ya, Mas, ya. Percaya nggak percaya, ternyata ketika dia tahu orang keluarkan uangnya bayar, bener katanya. Ternyata mau di harga Mau tinggi. di harga Iya. Oh iya, sahabat muda sekalian. Yang perlu kita ketahui bersama ya, Mas Rudi ini memang ada yang asli bur itu berapa ekor di sini? Yang asli, yang galur murni, Yang galur murni? 2 ekor satu pasang. Yang galur murni asli bur itu hanya 2 ekor. Cuman luar biasa di sini sahabat muda sekalian. Jadi Mas Rudi ini berupaya untuk menyilangkan kambing dari berbagai macam jenis. Ya termasuk kacang, rambon, terus PE itu kemudian disilangkan dengan asli bur. Nah, dan hasilnya memang sangat luar biasa. Kalau di sini yang sudah hasil persilangan itu jenisnya apa saja yang sudah kita produksi sendiri ini, Mas? Itu dari rambon, dari PE, Oke. dari kambing Jawa asli, jenis kambing Jawa, dari kambing kacang. Dan itu punya karakter tersendiri-sendiri. Ada plusnya sendiri, ada minusnya sendiri. Dari kambing kacang, kambing Jawa, rambon, kambing PE. Gitu. Oke. Kalau kambing PE, dia mempunyai postur yang besar, tinggi, panjang, dan badan lebih tebal karena dikeroskan dengan bur. Dengan bur. Tapi dia punya kelemahan. Kalau betina, dia bentuk susunya itu gampang rusak. Karena kambing PE itu kambing perah, kambing susu. Dia beranak 4-5 kali sudah apa ya? Panjang gitu. Sudah gedeot itu apa namanya? Oh ya. Jadi anaknya cempenya nanti itu sudah kesusahan. Udah kesusahan. Itu kelemahannya kalau dari silangan kambing PE. Silangan PE. Kalau badannya, postur badannya bagus. Bagus, tinggi, besar, agak gempal. Kalau PE asli kan gepeng. Gepeng, tinggi ya, tapi gepeng. Terus kalau dengan rambon, Mas? Kalau kambing rambon, karena rambon itu hasil persilangan dari Jawa dan PE juga, ya agak mirip-mirip. Agak mirip-mirip. Gitu. Oke. Yang sebenarnya kalau untuk indukan persusuan itu kambing Jawa itu yang bagus. Dia bentuk poteng susunya kan kecil. Dia lebih tahan awet. Nggak cepat rusak. Kambing Jawa beda sama rambon itu? Beda. Oh, beda lagi. Jawa asli, kambing Jawa asli itu. Tinggi ya agaan ya? Ya biasa seperti kacang tapi agak besar. Agak besar. Oke. Dan Bagus. dari unsur reproduksi, lebih cepat. Yang Jawa yang paling cepat kacang. Kacang. Jawa. Kalau rambon PE itu agak lama. Oke. Kalau yang dari kacang, persilangan kacang Jawa itu 1 tahun sudah mau bunting. Oke. Tapi kalau yang dari PE itu nunggu 2 tahun. Oke, siap. Oke. Mas Rudi, jadi mungkin jumlah ini kan lumayan banyak nih. Ada sekitar 140 lebih kambing yang ada di tempat Mas Rudi. Untuk manajemen pemakanannya sendiri, seperti apa ini Mas Rudi yang biasa digunakan? Ya ini untuk masalah pakan sebagai peternak itu sebenarnya masalah yang paling susah, paling sulit. Benar. Kesuksesan peternak itu adalah 60% dari pakan. Kalau kita sudah bisa memanage dengan pakan, mudah-mudahan kita akan berhasil peternak. Nah, pakan itu kita dari pengalaman yang sudah berjalan, itu tujuan kita mau mengembangkan jenis yang bagaimana. Itu pakan mengikuti. Kalau kita ingin penggemukan, itu lebih simpel. Itu sistem pabrikasi lah itulah. Kita bikin olahan pakan, sisa-sisa limbah pabrik, sisa pertanian, kita awetkan bahkan bisa tahunan.
kondisinya bisa dikasihkan ke kambing itu untuk yang penggemukan. Karena dia cuma membesarkan daging Iya, aja. daging aja yang dikejar. Tapi yang terkendala itu ketika kita breeding indukan betina, itu ternyata dengan pakan pola seperti itu tidak jalan, tidak bisa berkembang. Kurang maksimal bagus. ya. Karena dia harus menghasilkan nutrisi, produktivitasnya itu kan harus komplit. Oke. Protein, mineral dan lain-lain. Sedangkan pakan buatan manusia itu kadang terbatas, nggak terukur nilai-nilainya itu. Jadi ada satu unsur yang kurang dalam tubuh kambing betina itu yang mempengaruhi produktivitas kambing itu sendiri. Makanya kalau untuk mengembangkan breeding, pola breeding, kita wajib mempunyai kebun pakan. Jadi hijauan murni itulah alam menyediakan nutrisi yang komplit. Jadi kambing itu kalau dikasih murni untuk betina, karena betina itu umurnya lebih panjang. Dia Gitu diambil anaknya terus. Kalau jantan itu paling 1 tahun udah umur potong dagingnya. Oke. Nah, berarti ini pakai ada bank ininya, pakannya ya. Oh, ditanam gitu ya. Oke. Terus selain rumput, selain hijauan, Mas, ada pakai yang lain lagi untuk pakannya? Ya mungkin pakanan tambahan itu sentrat atau seperti ampas tahu. Tapi kan kalau untuk yang indukan, yang breeding itu sekedar pakan tambahan. Oh, kalau yang breeding tambahan saja itu. Pokoknya tetap hijauan. Jangan takut-takut kita investasi tanaman pakan. Kita jangan berpikir nanam jagung habis 1 hektar 10 juta. Nanam pakan 1 hektar habis 10 juta itu sangat murah. Karena itu bisa menghasilkan ratusan juta. Oh iya, benar. Jadi setiap bulan kita ambil, kita makan dengan kambing, hasil cempenya anaknya kita jual, itu nggak akan pernah habis. Tapi kalau jagung, 3 bulan 4 bulan kita modal lagi. Ngulang lagi. Oke, siap. Jadi intinya jangan pernah takut untuk investasi ke pakan. Itu inti orang ternak. Oke. Jadi begitu sahabat muda sekalian. Jadi boleh kita kasih pakan-pakan di luar hijauan, tapi tetap yang namanya kambing memang secara alami mereka makannya hijauan. Maka lebih diprioritaskan untuk hijauan, sedangkan untuk yang tambahan-tambahan boleh lah ya untuk selingan. Nah, makanya kalau sahabat-sahabat ingin beternak kambing, ya alangkah baiknya kalau jumlahnya banyak ya harus punya lahan tersendiri untuk dibuat bank pakan. Oke, teman-teman sekalian, habis ini kita keliling-keliling untuk melihat koleksi kambing yang dimiliki oleh Mas Rudi. Oke, teman-teman sekalian, kita keliling sekarang.